wabarakatuh. Di sini kami dari kelas B1 kelompok 1 akan menjelaskan tentang taksonomi dari beberapa tumbuhan Liliopsida. Selamat menonton. Cordyline fruticosa atau biasa disebut hanjuang atau andong merupakan tanaman perdu tegak berumpun dengan tinggi sekitar 1 hingga 3 meter. Memiliki batang tunggal atau sedikit bercabang yang berwarna ungu hingga kemerahan dengan permukaan halus serta berkas duri daun yang tampak jelas. Daunnya tersusun spiral dan rapat di ujung batang membentuk roset dengan bentuk lanset memanjang, ujung daun meruncing, dan pangkal daun menyempit serta memeluk batang. Permukaan daun bagian adaksial berwarna merah tua hingga ungu mengkilap dan halus, sedangkan bagian abaksial berwarna lebih muda, yaitu merah keunguan dan tampak lebih kusam. Ciri pembeda utama tanaman ini itu terletak pada warna daunnya yang mencolok, susunan daun yang terkonsentrasi di pucuk serta batang dengan bekas pelepah daun yang jelas, sehingga mudah dikenali dan banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias tropis. But I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. Lorelia spectabilis merupakan tanaman dari famili Bromeliaceae yang menjadi tanaman herba dan hidup sebagai epifit. Habitusnya berupa herba dengan tinggi yang umumnya berkisar antara 20 hingga 100 cm. Sistem perakarnya adalah akar serabut yang berfungsi sebagai alat melekatnya pada substrat daripada sebagai penyerap utama air dan unsur hara. Nah, daun dari Lorelia spectabilis ini berbentuk roset seperti penampung air yang memiliki kemampuan dalam menyerap air. Nah, batangnya pendek dan tidak tampak jelas di atas permukaan karena tertutup oleh susunan daun yang rapat. Batangnya bersifat herba dan mengalami reduksi, sehingga daun tampak tumbuh langsung dari pangkal membentuk roset. Batang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun dan sebagai penopang dari roset. Daunnya tunggal, tersusun roset sangat rapat di pangkal, berbentuk pita hingga lancet, dengan ujung meruncing dan pangkal melebar, membentuk seperti pelepah. Tepi daun terdapat duri kecil, halus, permukaan daun licin, tebal, kaku, dan dilapisi dengan putih pula untuk mengurangi kehilangan air. Pada ujung daun itu berwarna ungu kemerahan, dan susunan roset dari daun ini akan membentuk struktur seperti corong yang dapat menampung air dan bahan organik sebagai sumber nutrisi tambahan. Nah, ciri khas dari Lorelia spectabilis itu merupakan daunnya yang membentuk corong dengan tepi berduri. Calathea ornata atau yang dikenal dengan nama lokal Meranti serta lurik merupakan tanaman hias tropis dari famili Marantaceae yang memiliki habitus berupa herba dengan tinggi tanaman umumnya berkisar antara 30 hingga 100 cm. Sistem perakarannya berupa akar serabut yang berasal dari rimpang atau rizom sebagai batang modifikasi yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Nah, kemudian untuk batangnya tidak tampak jelas di atas permukaan tanah karena mengalami modifikasi menjadi rimpang. Nah, bagian yang terlihat di atas permukaan tanah itu biasanya berupa pelepah daun yang tersusun rapat membentuk pseudobata. Struktur ini bersifat lunak atau herbaceous dan juga berwarna hijau. Kemudian beralih ke daunnya bersifat tunggal dengan duduk daun tersusun roset dari pangkal dan juga daunnya berbentuk elips hingga lonjong dengan ujung yang meruncing dan pangkal yang membulat. Tapi daunnya sendiri yaitu rata dengan pertulangan yang menyirip. Kemudian untuk permukaan daun bagian adaksial atau bagian atas berwarna hijau tua dengan garis-garis halus berwarna merah muda hingga putih yang tersusun sejajar mengikuti tulang daun atau bisa kita sebut motif lurik. Sedangkan permukaan abaksialnya atau permukaan bagian bawahnya berwarna ungu tua.
Daunnya bertekstur tipis dan juga lentur dengan permukaan halus dan juga sedikit mengkilat. Calathea ornata ini mudah dibedakan dari tanaman hias lain dari daun adaksialnya yang memiliki pola lurik yang khas dan juga daun abaksialnya yang berwarna ungu tua. Selain itu, susunan daun yang roset dari pangkal dengan pelepah membentuk pseudo batang, serta keberadaan rimpang sebagai batang termodifikasi di bawah tanah. Kind of dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. Adonidia merili merupakan tanaman palem dengan habitus berupa pohon yang tumbuh tegak dan ramping. Tingginya umumnya berkisar antara 4 hingga 10 meter, tergantung kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Tanaman ini bersifat soliter, artinya hanya memiliki satu batang utama tanpa percabangan. Batang tumbuhan ini berbentuk silindris, tegak, dan tidak bercabang. Permukaan batangnya halus dengan warna abu-abu terang serta memiliki bekas cincin dari pelepah daun yang telah gugur. Diameter batang relatif kecil sehingga terlihat ramping dibandingkan palem lain. Daun tumbuhan ini termasuk daun majemuk menyirip yang tersusun di bagian ujung batang. Setiap daun terdiri dari banyak anak daun berbentuk lancet dengan ujung meruncing dan tersusun rapi di sepanjang rakis. Permukaan adaksial atau bagian atas daun berwarna hijau tua mengkilap dan terasa lebih halus karena berfungsi langsung dalam penangkapan cahaya untuk fotosintesis. Sementara permukaan abaksial bagian bawah daun cenderung berwarna hijau lebih muda dan tampak sedikit lebih kusam. Bunga dari tumbuhan ini tersusun dalam bentuk bunga majemuk yang muncul di bawah tajuk daun. Warnanya putih hingga krem dengan ukuran kecil. Tanaman ini bersifat monosius sehingga bunga jantan dan betina terdapat pada satu individu yang sama. Buah dari tumbuhan ini berbentuk bulat telur hingga oval dan termasuk tipe buah batu. Saat masih muda, buah berwarna hijau dan akan berubah menjadi merah cerah ketika matang. Bijinya terdapat di dalam buah dan biasanya hanya satu biji per buah. Bentuknya bulat hingga agak lonjong dengan ukuran yang relatif kecil. Kulit biji cukup keras karena dilindungi oleh lapisan buah yang berserat. Ciri diagnostik, pelepah daun membentuk selubung hijau halus di ujung batang. Daun majemuk menyirip khas famili Arecaceae, serta buah batu berwarna merah terang mencolok saat masak adalah ciri khas dan yang paling mudah dikenali. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Calicia fragrans atau tanaman keranjang merupakan tanaman dengan habitus terna mirip perdu, tegak, dan berumpun. Tanaman ini dapat tumbuh 30-90 cm dan dapat ditemukan di hutan sekunder atau tempat terbuka dengan lingkungan yang lembab. Tumbuhan ini memiliki batang berwarna hijau, bercabang banyak, berbentuk silinder dengan diameter 2 cm, serta panjang internodus 3-6,5 cm. Daunnya merupakan berbentuk spiral, tunggal, berbentuk lancet hingga lonjong dengan duduk daun seperti pelepah. Panjang pelepahnya sendiri 1,5 sampai 2,5 cm, panjang daunnya 1 hingga 28,5 cm, dan lebar daunnya 1,5 sampai 6,2 cm. Pada stolon berbentuk menjorong hingga bundar telur, tapi daunnya berombak, ujungnya meruncing, daunnya berdaging, permukaan abdaksialnya berwarna hijau atau hijau bergaris dengan kuning mengkilap, sementara permukaan abaksial berwarna hijau pucat mengkilap. Akarnya merupakan stolon aksilar dengan panjang 56 cm dan bunganya berkelamin banci, harum, berwarna putih. Sementara benang sari berjumlah 6 helai dengan tangkai sari yang membenang. Buahnya berupa kapsul dengan panjang 4 mm. Calicia fragrans memiliki daun sukulen dan bunga berbentuk simetris atau actinomorfik yang tersusun dalam pasangan shim tanpa braktea. Tumbuhan ini memiliki saluran khusus yang mengandung kristal kecil atau rapide dan memiliki rambut atau trikoma. Tumbuhan ini memiliki daun sederhana tanpa lekukan atau gerigi. Dengan bentuk bilah linier hingga elips, daunnya memiliki pelepah tertutup dan tumbuh secara berselang-seling pada batang, tersusun dalam 2 baris atau membentuk pola spiral. Ciri khasnya yaitu pinggiran pangkal daun tergulung saat pertama kali muncul. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on.
so easily.